divided by war. Halo sobat spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film kungfu Cina dengan judul The Forbidden Kingdom. Sebuah film epik yang menceritakan petualangan pemuda lugu yang masuk dalam dimensi kehidupan Tiongkok kuno untuk mengembalikan tongkat Raja Kera yang hilang. Ia dikawal oleh Jet Li dan Jackie Chan. Dan dikarenakan konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. The Forbidden Kingdom. Film dibuka di negara Amerika. Seorang pemuda bernama Jason Tripitikash yang sangat menyukai film bela diri produksi Tiongkok. Suatu hari ia pergi ke daerah pecinan untuk membeli DVD film silat dan secara tak sengaja ia melihat tongkat emas yang serupa dengan Raja Kera tergeletak pada suatu ruangan di toko tua itu. Pada scene ini memperlihatkan keberadaan si penjaga toko yang sudah menua. Ia adalah Mr. Hope. Kemudian laki-laki tua itu menceritakan asal-usul tongkat tersebut, bahwa beberapa ratus tahun yang lalu seseorang telah menitipkannya di toko ini bersama kakeknya hingga ia kini. Sebelum kemudian keduanya pergi meninggalkan gudang penyimpanan. Saat di tengah perjalanan pulang, Jason dihadang preman pimpinan Lupo. Saat diketahui bahwa Jason baru saja singgah dari toko tua itu, maka pada malam harinya Lupo memaksanya untuk kembali datang ke toko itu untuk merampok uang milik Mr. Hope. Jason dengan sangat terpaksa melakukannya, hingga kakek tua itu membukakan pintu untuknya. Namun siapa sangka di belakang Jason ada preman yang sedang memeras uangnya. Pada detik itu juga sang kakek memberikan perlawanan dengan tongkat emasnya. Lupo menembaknya. Saat sang kakek sekarat, ia langsung menyerahkan tongkat tersebut pada Jason dan memintanya untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Jason langsung melarikan diri dan disusul oleh kejaran Lupo yang juga akan membunuhnya. Pelariannya terhenti di atas gedung. Saat Lupo hendak menembaknya, tiba-tiba saja tongkat tersebut bergerak menarik tubuhnya hingga terjun dari atap gedung. Dan ternyata tongkat itu telah membawa Jason ke dunia lain. Saat tersadar, Jason dikejutkan dengan orang-orang di sekitarnya serta bahasa yang tak dimengertinya. Seseorang telah memberitahukannya bahwa ia telah ditemukannya di tepi sungai. Tak lama dari itu, scene memperlihatkan para prajurit dan kuda berkelompok memasuki wilayah pemukiman warga. Jason baru tersadar bahwa ia berada di sebuah desa di era Cina kuno. Ketika salah satu tentara melihatnya, Jason dikejarnya. Mereka berusaha merebut tongkat tersebut dari tangan Jason. Pada saat itulah seorang penjelajah bernama Luyan datang menyelamatkannya. Setelah berhasil meloloskan diri, Luyan membawa Jason ke sebuah restoran kuno. Disinilah ia menjelaskan tentang tongkat Raja Kera, bahwa pemuda itu memiliki misi untuk mengembalikan tongkatnya serta membunuh penguasa kejam bernama Jadi Warlord. Dikisahkan dahulu kala Jadi Warlord menipu Raja Kera dalam adu kekuatan untuk berperang tanpa menggunakan tongkatnya. Karena Jadi sangat tahu jika tongkat itu bersamanya, maka kekuatan Raja Kera tidak dapat terkalahkan. Dan karena hal itulah Jadi membuat kesepakatan untuk menyingkirkan tongkat ajaib tersebut dan berperang dengan tangan kosong. Namun siapa sangka hal itu adalah triknya. Saat Raja Kera tersadar telah ditipunya, ia melemparkan tongkat itu menjauh dari Jade. Sebelum kemudian ia berubah menjadi batu. Raja Kera itu menunggu seseorang datang untuk mengembalikan tongkatnya dan ia dapat hidup kembali. Pada scene ini diperlihatkan wanita muda yang sedang menguntit cerita keduanya. Dan diakhiri dengan pengejaran kembali oleh para tentara saat pemilik warung melaporkannya. Setelah Jason membayarkan minuman Luyan dengan menggunakan dolar, serta menginginkan tongkat emas yang dibawa oleh Jason. Pelarian mereka ditolong oleh gadis muda itu. Ia adalah Golden Sparrow dari selatan. Di permulaan perjalanan, Luyan menolak untuk mengantarkan Jason melewati Gunung Lima Elemen. Ia petarung yang tidak dapat dijauhkan oleh minuman keras. Namun ia tidak dapat menolak saat Jason memintanya untuk mengajarinya kungfu. Dari pertama latihannya membuatnya menyerah. Luyan kembali meyakinkannya.
Shin beralih di tempat tinggal jadi warlord. Ia mendapatkan laporan baru tentang keberadaan tongkat emas yang selama ini diburunya. Dengan hal ini, ia meminta untuk memanggil penyihirnya. Pagi harinya, di tempat Jason beserta dua lainnya yang baru saja istirahat saat tidak ada siapapun di sisinya. Pemuda itu dikejar oleh pendekar berjubah putih dan berhasil merebut tongkat emasnya. Luyan dan Sparrow datang terlambat. Akhirnya mereka mencari keberadaan tongkat emas dengan menggunakan petunjuk burung gagak yang mengarah di tempat gua tersembunyi. Maka Luyan memutuskannya masuk ke dalam gua. Ada satu biksu di dalam yang sedang bertapa dengan tongkat emasnya, dan untuk merebutkannya, Luyan harus berkelahi dengannya terlebih dahulu. Usainya perkelahian, keduanya baru tersadar bahwa mereka sama-sama dalam misi pengembalian tongkat emas ke Raja Kera. Kini mereka telah genap menjadi 4, akan melakukan perjalanan melalui 5 elemen gunung untuk mengembalikan tongkat milik Raja Kera. Di sisi lain, penyihir kiriman jadi warlord sedang mendatangi tempat makan yang pernah disinggahi Jason. Penyihir itu juga membunuh pemilik kedai tersebut. Kemudian sang istri datang memberikan penyihir itu petunjuk baru, senjata Sparrow yang ditemukannya setelah keributan beberapa hari yang lalu. Di tengah perjalanan dalam pengembalian tongkat Raja Kera, mereka berhenti sejenak. Jason kembali melanjutkan latihannya. Kini ia berlatih di bawah 2 guru kungfu, Luyan dan sang biksu. Semakin hari, Jason semakin terlatih. Perjalanan kembali dilanjutkan dan terhenti saat mendapati penyiksaan rakyat oleh jadi warlord. Hal ini mengingatkan latar belakang Sparrow yang tumbuh meninggalkan dendam pada Jade. Kedua orang tuanya telah dibunuhnya setelah malam pemberontakan kekuasaan. Sparrow menunjukkan Jade Dart, senjata yang dapat membunuh setiap keabadian. Ia menciptakannya dalam waktu lama dengan latihan yang panjang. Dendamnya untuk membunuh Jade sangatlah dalam. Kali ini perjalanan mereka harus melewati padang pasir. Luyan terpaksa menggunakan mantranya untuk mendapatkan air untuk perbekalan mereka. Mantranya berhasil mendatangkan aliran air sungai yang akhirnya mengantarkan mereka keluar dari luasnya padang pasir. Dan sayangnya, penyihir dan para prajurit menyadarinya. Aliran sungai ini menjadi jejak dalam pencarian mereka. Kemudian tak lama dari itu, keberadaan mereka ditemukan. Perkelahian pecah demi mempertahankan tongkat Raja Kera yang diburunya. Mereka berhasil meloloskan diri dari serangan prajurit jadi warlord. Sang penyihir tak hanya tinggal diam, ia meluncurkan anak panah beracunnya melesat tepat di tubuh Luyan. Pendekar pemabuk itu tak sadarkan diri. Sang bisu membawanya ke kuil di pemukiman terdekat. Pendeta telah memvonisnya jika Luyan tak dapat terselamatkan. Ia membutuhkan ramuan anggur 8 keabadian. Dan karena hal inilah, Jason semakin tak dapat dikendalikan dengan rasa sedih melihat Luyan yang sekarat. Maka ia menemui pendeta menanyakan keberadaan ramuan tersebut yang hanya ada pada jadi warlord. Pada keesokan harinya, tanpa lagi pertimbangan, Jason memberanikan diri berangkat menuju istana Jade. Inilah yang diinginkan dari sang penyihir. Pemuda itu datang dengan tongkatnya demi untuk menukarkan dengan ramuan racun panahnya. Sedangkan di dalam kuil, sang biksu menyadari kepergiannya hingga mereka menyegerakan menyusulnya. Dengan tekad keberaniannya, akhirnya Jason berhadapan langsung dan jadi warlord bersama tongkat Raja Kera di tangannya. Ia memberitahukan tujuan kedatangannya. Ia meminta ramuan keabadian yang ada padanya dengan menukarkan tongkat Raja Kera padanya. Namun ternyata ramuan itu tidak didapatkannya dengan mudah. Jadi mengatakan jika ia telah berjanji akan memberikan ramuan itu kepada penyihir jika ia berhasil membawa tongkat Raja Kera padanya. Dan kenyataannya penyihir itu telah berhasil membawanya. Maka dengan alasan bermain-main, jadi warlord meminta Jason untuk bertanding melawan sang penyihir dengan imbalan ramuan kepada pemenangnya. Permainan pun berakhir. Penyihir itu mengalahkan dengan kungfunya yang hebat. Jason akan dibunuh oleh para prajuritnya, sedangkan tongkat Raja Kera telah berhasil direbutnya. Bertepatan saat itu ketika pedang telah siap untuk dihunuskan pada Jason, sang bisu dan Sparrow datang memberikan penyelamatan.
Jadi yang menyadari hal itu langsung mengubah kolam air menjadi kolam api yang membara untuk membakar tongkat milik Raja Kera. Namun sang biksu menyadarinya. Setelah melalui perlawanan yang sengit, akhirnya ramuan itu sampai pada Luyan dan ia dengan segera meminumnya. Pulihlah ia bersama kekuatan barunya. Ia mengambil alih perlawanan kungfu penyihir dari Sparrow. Sedangkan di dalam sana, dengan bantuan sang biksu, Jason berhasil mengambil alih tongkat Raja Kera dan memukulkannya. Kembalilah si Raja Kera. Bersamaan dengan itu, sang biksu berubah menjadi sehelai bulunya. Ternyata ia adalah bagian dari dirinya yang berkelana mencari tongkat emasnya. Di luar sana, penyihir telah berhasil disingkirkan oleh Luyan. Sedangkan pertempuran antara Jade dan si Raja Kera baru saja dimulai. My turn. Di tengah perkelahiannya, tiba-tiba saja Sparrow datang melemparkan Jade beracunnya. Namun ia gagal karena Jade Warlord menyerangnya kembali. Sparrow terpental hingga tak berdaya. Jason menemuinya dan mengambil alih Jade beracun darinya. Kemudian Sparrow menutup mata. Di sisi lainnya, perkelahian masih berlangsung sengit dan berakhir saat Jade Warlord terpental ke arah Jason dan menembus Jade beracun milik Sparrow yang dibawanya. Penguasa itu pun akhirnya binasa dan jatuh tenggelam dalam lautan api yang dibuatnya. Setelah pembebasan itu, sang dewa memulangkan Jason ke dunianya. Ia kembali tersadar dengan tubuh yang terjatuh dari atas gedung. Tak lama dari itu, Luput datang masih mengejarnya. Ia mengejarnya hingga Jason benar-benar berdaya. Sebelum akhirnya Jason bangkit dengan ilmu bela dirinya dan berhasil mengalahkannya. Film diakhiri saat evakuasi Mr. Hope yang hidupnya masih bisa terselamatkan. Bahkan sebelum dibawa ke rumah sakit, Jason telah memberitahukannya jika ia telah mengembalikan tongkat emas itu pada pemiliknya. Kemudian teman tak sengaja antara Jason dan gadis muda yang mirip dengan Sparrow datang menyapanya. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa pula klik share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.